Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas terkait bagaimana sih cara atau tips mengecas HP dengan aman ya. Nah, oke. Di sini mungkin ada beberapa poin dan ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Oke. Di sini ada smartphone yang ini Asus Zenfone Mark Pro M1 dan juga ini ada Poco X3 Pro. Keduanya sedang dilakukan charging atau sedang mengecas. Oke. Nah, kedua smartphone ini mempunyai suhu yang berbeda, teman-teman. Dan pastinya kalau kita coba charge HP itu pasti suhunya bakal meningkat. Nah, apalagi kalau misalkan smartphone kita sedang di-charge sambil dimainkan main game kan. Nah, itu pasti akan jauh lebih panas. Oleh karena itu, makanya kalau kita sedang mengecas HP lebih baik fokus di-charge terlebih dahulu. Jangan dimainkan. Kenapa? Agar supaya si baterai HP-nya itu awet, teman-teman. Memang sih kalau sesekali ya nanggung nih ya lagi main game nanggung sambil dicas ya nggak masalah, tapi jangan keseringan juga loh. Itu bisa mengakibatkan kerusakan juga di HP, bahkan bisa merambat ke bagian hardware. Itu pengalaman saya ya, seperti itu. Sampai ada kasus baterainya hamil lah, kembung dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah itu hal penting yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini suhu masing-masing dari HP-nya ya teman-teman. Oke. Nah, ini di suhu 36 ya, 36 derajat. Oke. Padahal agak panas juga ini. Ya, 36 ya. Suhunya 36 ini. Sebelah sini agak naik nih ya, sebelah sini. Oke, ini 36 derajat Celcius. Kemudian di Poco X3 Pro kita lihat ini 37 ya. Sebelah sini kita lihat 37. Sebelah sini panas 37-an. Ya, meskipun masih dalam batas normal, tapi kalau di 38 ini udah kerasa ya teman-teman ya. Ini kerasa hangat sekali gitu. Ini kerasa hangat. Sebelah sini agak adem, di bawah adem. Tapi sebelah sini ini panas ya. 38 ini udah kalau di orang normal itu panas ya. 38,6 tuh panas, nggak normal itu panasnya kalau di manusia ya. Ini nggak diapa-apain, waktu dicas aja ini panas nih. Nah, oke, itu hal wajar sih sebetulnya teman-teman ya. Itu hal wajar ketika kalau misalkan HP kita lagi dicas ini ada panas tuh atau anget-anget gitulah, itu hal wajar. Nah, pada saat waktu charge HP, nah itu disimpan di lantai ya, disimpan di lantai, atau kita coba bantu dengan menggunakan pendingin ya. Misalkan ada kipas nih. Nah, pokoknya buat si smartphone-nya seadem mungkin agar tetap dingin. Nah, kenapa? Kalau misalkan si HP kita tetap terjaga suhunya, tetap dingin, itu akan menyebabkan lebih cepat terisi si baterainya dan ke si HP-nya pun aman gitu loh. Tentunya lebih aman ya, adem itu suhunya. Itu pengalaman saya. Dan memang ketika saya coba menggunakan fan cooler ini ya, saya simpan di sini sambil dinyalakan, kemudian sambil di-charge. Itu di-charge-nya tuh bisa lebih cepat, mungkin 10% lebih cepat daripada tanpa menggunakan pendingin ini, teman-teman. Seperti itu. Ini jauh lebih cepat. Nah, gitu teman-teman ya. Ini jauh lebih cepat. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lihat di sini ya. Kita akan coba masuk di sini. Kemudian kita coba lihat di sini di bagian ampere. Oke, kita coba lihat di Asus Zenfone Mark Pro M1 juga kita coba lihat ya. Di ampere di sini kita lihat sedang mengukur. Oke. Di sini 2200 terdeteksinya, wajar karena si kepala chargernya pun sudah 33 watt. Nah, ini di Asus Zenfone Mark Pro M1 ininya itu hanya 15 watt kalau nggak salah ya, sampai maksimal 18 watt dan juga 2 ampere. Kalau di Poco X3 Pro ini sudah yang 3 ampere ya. Pastilah itu udah beda ya, itu udah beda level gitu kan. Nah,
kita lihat di sini teman-teman, lihat dari suhu ya. Nah di sini suhunya di Poco X3 Pro ini terdeteksi 40,2. Ini nggak jauh beda lah dengan hasil sini ya, 38 ya, seperti itu. Nah ini nggak jauh beda lah dengan suhu di termogan ini ya. Ini nggak jauh beda. Kemudian kalau di suhunya si Asus Zenfone Mark Pro M1 ini kedeteksinya di 25 derajat ya. Di bagian sininya 25 derajat. Jadi masih adem. Dan memang dengan termogan juga di sini masih batasan 36 derajat ya, masih dalam batas normal seperti itu untuk si Asus Zenfone Mark Pro M1. Karena ya itu dia ya, kepala chargernya pun di sini menyesuaikan juga seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Semakin cepat pengisian daya ini, si adapternya pun ini akan semakin panas teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini yang besar, ini yang Poco X3 Pro, kita lihat di sini suhunya berapa. Oke, di sini suhunya di 46. Ini suhunya 46 teman-teman. Ini yang Poco X3 Pro ya, 46 derajat Celcius. Kita coba yang Asus. Ya, yang Asus di sini teman-teman 42 derajat Celcius. Kita lihat, ini semakin turun kan. Tadi 2000 sekarang menjadi 1800. Ini karena si HP-nya panas teman-teman. Tuh. Ini kedeteksinya di sini 39 ya, nggak jauh beda dengan di sini 38 tuh. Ini 39, nggak jauh beda suhunya seperti itu. Nah, makanya di sini teman-teman lebih baik kalau kita saat mengecas HP itu disimpan di lantai yang posisinya dingin gitu, atau kita bisa memanfaatkan fan cooler ini. Oke, kita coba bandingkan ya. Di sini saya akan coba pasang fan cooler ini dalam waktu beberapa menit saja lah, 10 menitan. Kita coba nanti lihat ya. Berapa nanti ketika pas dinyalakan si bagian ininya input yang masuk arusnya itu berapa. Nanti kita coba lihat ya, pasti akan lebih tinggi. Oke, ini kita keluarkan dulu. Nah, jangan lupa juga pada saat waktu charge itu semua aplikasi yang ada di background itu semuanya keluarkan ya. Ini keluarkan semua, jangan ada yang aktif. Atau kita bisa manfaatkan aplikasi pembersihnya ya di sini. Sorry ya. Nah, pembersihnya aktifkan saja. Nah, ini biasanya ada beberapa aplikasi yang berjalan di background juga. Kita matikan seperti itu. Oke, kita keluarkan. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba matikan saja. Kemudian kita aktifkan si kipasnya ya. Nah, kita aktifkan. Kita tunggu di sini, biarkan. Kita lihat nanti setelah beberapa menit. Oke, kita juga ini suhunya masih di sekitaran 38 37 ya. Oke, kita lihat nanti ya. Masih 38 ya suhunya ya. Oke, 36 di sebelah sini 36, udah mulai turun. Oke. Nah, kita coba lihat nanti ya sesudah beberapa menit dipasang fan cooler ini. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah coba beberapa menit tadi dengan menggunakan pendingin ini ya. Kita akan coba lihat sekarang berapa suhunya. Kita coba lihat ya. Kita matikan dulu. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, 33 derajat Celcius teman-teman ya. Kita coba sebelah sini 34. Tadi kan sampai ke di 38 ya, sekarang 35, ini normal ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya kalau misalkan si fan cooler seperti ini efektif untuk membuat si HP-nya menjadi dingin. Sekarang kita coba lihat di sini di bagian tadi ya, di bagian ampere. Ini suhunya udah mulai turun gitu kan. Kita coba lihat berapa di sini yang masuk. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini langsung di 3000, teman-teman. Nah, ya. Nah, mulai turun lagi gitu kan. Nah, itu ini 3000. Nah, kalau misalkan tetap kita menggunakan pendingin seperti ini, otomatis nanti arus listrik yang masuk ke dalam si smartphone-nya ini
ini akan jauh lebih besar dan pastinya proses pengecasan akan lebih cepat teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ya lebih baik teman-teman HP-nya itu pada saat kita melakukan charging itu dalam keadaan dingin atau suhunya normal lah, stabil di 34, 35 gitu teman-teman. Dengan bantuan fan cooler seperti ini juga pada saat waktu pengecasan itu jauh lebih tinggi. Pas kita coba tadi tes ya, langsung dapat 3360 seperti itu. Jadi di sini saya simpulkan kalau misalkan pada saat waktu pengecasan lebih baik disimpan di lantai ya, kalau misalkan nggak punya fan cooler seperti ini atau nggak ada kipas ya seperti itu, lebih baik simpan di lantai. Tapi kalau punya lebih baik pakai fan cooler ini teman-teman, atau pakai kipas, itu jauh lebih aman ya, takutnya di lantai kan keinjak juga seperti itu. Nah itu jadi nantinya bisa memperlama umur baterai ya, bisa memperhemat atau memperawet lah seperti itu umur baterainya. Seperti itu teman-teman ya, tips dari saya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.